Halo, selamat pagi anak-anak nih. Sekarang kita belajar mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke, anak-anak nih semua, kita akan membahas pada pertemuan ini mengenai kondisi geografis Indonesia ya. Nah, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan pulau lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Nah, variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentangan alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragamnya pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakat. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan peregang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Nah, berikutnya adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, Indonesia yang dijuluki sebagai negara maritim, apakah pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat? Iya, kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia ya. Nah, wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Nah, hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lautnya. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya dalam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi dalam alam tersebut tersedia dalam jumlah yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar, ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir atau di pinggiran pantai. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Contohnya apa, Nas? Iya, berlayar, yaitu sebagai nelayan yang pergi berlayar ke laut untuk mencari ikan. Itu menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat juga ya, atau usaha membuat garam dan lain sebagainya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan benua Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa dampak diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga negara maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua,
terjadinya pembaruan, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pencinaan dan kampung Arab. Dan kemudian yang keempat adalah terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena berpengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Berikutnya adalah terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Iya, begitu ya beberapa dampak dari akibat letak kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan sebagai negara kepulauan. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah satu pulau yang lainnya. Nah, ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenoid dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Nah, yang kemudian adalah keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi dua subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa ya. Nah, yang ketiga adalah keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi. Yang pertama adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan lainnya. Yang keempat adalah keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau pertunjukan seni rupa dan sebagainya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita. Misalnya, dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang terwujud dalam bahasa daerah yang dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Nah, berikut beberapa pelabuhan yang terkenal antara lain Belawan dari Sumatera Utara, Bakauheni Lampung, Merak dari Banten, Tanjung Perak dari Jawa Timur, kemudian Gilimanuk dari Bali. Nah, dan beberapa bandara udara yang terkenal antara lain Sultan Iskandar Muda dari Aceh, Adi Sucipto Yogyakarta, Soekarno-Hatta Banten, Ngurah Rai Bali, Sentani Papua dari Sumatera Utara yaitu ya Kuala Namu, dan ada juga Bandara Silangit ya. Oke. Nah, anak-anak Miss, ini untuk tugas yang pertama ya. Ini Miss salah ketik ya. Untuk tugas pertamanya, coba kamu perhatikan buku kamu halaman 166. Nah, berdasarkan dari peta yang disajikan pada buku kamu, peta jalur penerbangan antara pulau Indonesia, sekarang cobalah kamu sebutkan nama-nama bandara dari 34 provinsi di Indonesia. Tadi sudah ada beberapa contoh Miss berikan ya. Sebutkan nama-nama bandara atau lapangan udara. Nah, ada 34 provinsi Indonesia, masing-masing ambil bandara yang terbesar. Contoh dari Sumatera Utara yaitu Bandara Kuala Namu. Cukup satu saja mewakili, kamu tidak perlu buat bandara di langit atau yang lainnya ya nak. Oke, terusnya kamu isi sampai 34 ya nak. Itu untuk tugas yang pertama. Nah, kemudian inilah yang menjadi tugas kedua. Nah, pada buku kamu halaman 167, kamu bisa buka nak, siapa tahu ini tidak terlalu jelas untuk kamu lihat. Nah, berdasarkan peta yang disajikan dalam buku kamu juga, yaitu jalur pelayaran antar pulau Indonesia, kamu juga buat pada tabel seperti ini, sama seperti tadi kamu salin ke buku catatan kamu, ke buku catatan IPS. Nah, kamu tuliskanlah dari 34 provinsi di Indonesia, tuliskan
salah satunya mewakili nama pelabuhannya. Pelabuhan yang paling besar ya, setiap provinsinya pasti ada. Nah, kamu tuliskan, kamu buat dalam bentuk tabel seperti ini, kamu buat dalam buku catatan IPS kamu. Oke anak-anak Miss, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan kamu kerjakan tugas kamu dengan baik, dicatat dengan rapi ya nak. Oke, selamat belajar, semangat terus buat anak-anak Miss, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.